Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat hidup dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu walaupun dengan tidak secara langsung. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa tercurah kepada arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan suri tauladan yang baik bagi kita jika kita ingin selamat dunia dan akhirat. Baiklah, melalui video kali ini saya akan coba mempresentasikan materi yang telah saya buat sebelumnya yang berjudul mengenai pemeriksaan atas SPT tahunan PPh Badan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Ghafar Afandi, NIM 19233059, Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Sebelum itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dovi Septiari SE MSCAK selaku dosen pengampu saya pada mata kuliah pemeriksaan pajak. Terima kasih kepada Bapak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjabarkan materi presentasi ini. Baiklah, materi presentasi yang saya buat ini mengenai yang pertama, pengertian wajib pajak badan. Menurut Undang-Undang KUP, badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Contoh wajib pajak badan yaitu ada PT, CV, BUMN dan lainnya. Kemudian pengujian yang dilakukan pemeriksa atas wajib pajak badan yaitu yang pertama, pengujian atas penghasilan, yang kedua pengujian atas biaya, yang ketiga pengujian kompensasi kerugian fiskal, yang keempat pengujian kebenaran penerapan tarif, dan yang kelima pengujian atas kredit pajak. Kemudian pengujian atas penghasilan. Tujuan pengujian atas penghasilan adalah memastikan yang pertama kelengkapan penghasilan yang dilaporkan, kemudian kebenaran jenis atau sumber penghasilan yang dilaporkan. Selanjutnya cara pemeriksa memastikan kelengkapan penghasilan yang dilaporkan. Yang pertama, memanfaatkan informasi internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, analisis angka-angka. Yang ketiga, penelusuran angka-angka. Yang keempat, penelusuran bukti. Yang kelima, pengujian keterkaitan. Yang keenam, ekuilisasi dan rekonsiliasi. Yang ketujuh, permintaan keterangan atau bukti. Yang ke-8 konfirmasi, dan yang ke-9 pengujian kebenaran perhitungan matematis. Selanjutnya cara pemeriksa memastikan kebenaran yang jenis atau sumber penghasilan yang dilaporkan. Yang pertama yaitu memanfaatkan informasi internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua pengujian kebenaran fisik, dan yang ketiga konfirmasi. Selanjutnya pengujian atas biaya. Tujuan pengujian atas biaya adalah yang pertama eksistensi dan kebenaran jumlah biaya yang dibebankan. Yang kedua, keterkaitan antara biaya dengan kegiatan usaha. Kemudian selanjutnya cara pemeriksa memastikan eksistensi dan kebenaran jumlah biaya yang dibebankan. Yang pertama yaitu pengujian kebenaran perhitungan matematis. Yang kedua penelusuran bukti. Yang ketiga pengujian keabsahan dokumen. Yang keempat konfirmasi. Yang kelima ekualisasi atau rekonsiliasi. Yang keenam pengujian keterkaitan, dan yang ketujuh pengujian terhadap rekening koran wajib pajak. Kemudian selanjutnya cara pemeriksa memastikan keterkaitan antara biaya dengan kegiatan usaha. Yang pertama yaitu dengan wawancara, dan yang kedua dengan pengujian dokumen. Kemudian selanjutnya pengujian kompensasi kerugian fiskal. Hal-hal krusial yang diuji pemeriksa yang pertama yaitu dokumen penentu nilai kerugian fiskal, apakah berdasarkan SPT wajib pajak, surat ketetapan pajak, keputusan keberatan, atau putusan banding. Dan yang kedua jangka waktu kompensasi kerugian fiskal selama 5 tahun. Kemudian selanjutnya pengujian kebenaran penerapan tarif. Dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak telah menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kemudian yang terakhir pengujian atas
kredit pajak. Cara memastikan kebenaran kredit pajak: yang pertama, pemanfaatan data internal Direktorat Jenderal Pajak berupa bukti potong dan SSP. Dan yang kedua, konfirmasi ke pihak pemotong atau pemungut pajak. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.